Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan kisah selanjutnya dari buku yang dikarang oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki video berikutnya, saya akan menggabungkan dua tokoh untuk kata pengantar di dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar ketiga dan keempat. Kata pengantar ketiga, Ustadz Muhammad Ali Bazhir. Bercerita tentang sosok ini, kita akan dibawa kepada sebuah peradaban yang sangat luhur dan tinggi. Bertutur akan kisah di antara tokoh terbaik bangsa Indonesia ini, kita akan dibawa kepada sebuah mahakarya yang tiada ternilai. Menyelami perjuangan dan perjalanan hidupnya, kita dibawa pada dimensi yang lebih dahsyat dari wahana yang paling menarik dalam permainan kehidupan ini. Itulah sekilas dari pergambaran yang akan muncul apabila kita bercerita tentang sosok yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang biasa disapa dengan Buya Hamka rahimahullah. Sosok seorang ulama karismatik yang pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampir di bumi Nusantara ini. Sosok pujangga besar dari semenanjung Melayu yang telah menghasilkan berbagai cerita dan kisah nan elok untuk direnungi makna dan juga hakikatnya. Kami adalah segelintir dari sedikit generasi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkenalan dengan beliau walaupun melalui karya dan juga goresan penanya. Sungguh hal yang menyayat hati karena karya beliau yang kami dapati di awal kami mengenal sosok yang hebat ini adalah karya yang dicetak oleh negeri tetangga. Namun, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada beberapa tahun belakangan sudah dicetak kembali di negeri ini. Di awal kami mulai mencari karya beliau, sungguh yang tersisa hanyalah karya sastranya. Sedangkan karya-karya beliau yang bercerita tentang sejarah dan kejayaan Islam bak hilang ditelan masa. Namun kami akhirnya mendapatkan beberapa dari karya beliau walaupun hanya sebatas salinan naskah yang asli. Berbicara mengenai sejarah, maka kita akan berbicara mengenai sebuah sejarah yang tidak akan pernah hilang dari panggung sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah yang sekarang banyak dicibir dan dipandang dengan sebelah mata, bahkan ingin dilecehkan oleh sebagian dari mereka yang tidak paham dengan sejarah ini. Sejarah bahwa dakwah al-haq yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah ada semenjak dahulu di negeri kita ini. Sejak generasi padri yang pertama yang dibawa oleh 3 orang haji, yakni Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Mereka telah membawa akidah yang benar ke bumi Nusantara dengan menegakkan sunnah dan memberangus bid'ah dan juga khurafat yang ada di sepenanjung Minang. Hal ini berjalan hingga kepada generasi padri yang ketiga, dan di antara mereka ada seorang yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan Haji Rasul rahimahullah. Haji Rasul yang merupakan ayahanda dari Buya Hamka rahimahullah adalah tokoh penting dalam kehidupannya. Gerakan pemurnian Islam yang lebih dikenal di zaman itu dengan tajdid adalah dakwah yang berupaya untuk mengembalikan ajaran Islam kepada kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam definisi yang diberikan oleh Kiai Haji Fakih Usman yang dinukil oleh Muhammad Nasir, bahwa tajdid adalah mengintroduksi apa yang dahulu pernah ada tetapi ditinggalkan, yaitu membersihkan kembali Islam dari apa yang telah ditutupi noda-noda. Pesan perjuangan seorang Bapak M. Nasir, karya A. Watik Pratiknya. Inilah sejatinya bahwa Islam yang diusung oleh para patriot bangsa seperti Buya Hamka, namun pada kenyataan hal ini justru hilang ditelan masa dan dimensi.
Ini mungkin sedikit dari hal yang kami ketahui mengenai sosok hebat yang pernah lahir dari NKRI, serta menjadi sedikit dari para ulama yang telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah Islam, khususnya di bumi Nusantara. Semoga karya dan dakwah beliau akan terus dikenang sepanjang masih hingga menjadi pemberat amal soleh beliau. Malang, 9 Juni 2021 Masehi, Muhammad Ali Bazher. Kata pengantar keempat adalah Ustadz Farid Dodi Kurniawan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kami ucapkan kalimat ini sebagai tanda kebahagiaan kami atas terselesaikannya penulisan buku ini. Buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin ini sebenarnya adalah buku yang kami tunggu-tunggu sekian lamanya. Sebagai penawar rasa dahaga kami akan ilmu pengetahuan budaya dan sejarah Islam di Indonesia, yang membuktikan bahwa dakwah salafiyah adalah bukan barang baru di negeri tercinta Indonesia ini. Buku ini juga sekaligus obat penawar bagi orang-orang yang terjangkit syubhat. Salafi Wahabi sama dengan radikalis teroris atau Salafi Wahabi anti NKRI. Mengapa kami katakan demikian? Karena setelah Anda membaca buku ini, Anda akan memahami bahwa tokoh pahlawan nasional Buya Hamka ternyata adalah orang yang bermanhaj salaf. Beliau layak dikatakan salafi. Sepak terjangnya dalam berdakwah di Nusantara ini sangat kental dengan dakwah salafiyah yang memiliki ciri khusus, yaitu memberantas penyakit masyarakat, tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik untuk menegakkan tauhid khususnya di Indonesia. Dalam hal ini serupa dengan salaf kita yaitu Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah sebelum hijrah. Begitu pula para salaf kita dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam meneruskan dakwah tauhid ke penjuru dunia. Mereka sangat membenci kebid'ahan dan memberantas kesyirikan untuk mendapatkan kejayaan Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bagi kaum yang dapat merealisasikan tauhid akan diberikan kekuasaan. Sebagaimana Allah Jalla berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Metode berdakwah Buya Hamka pun nampak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaf. Maka akankah Anda yang terjangkit syubhat di atas juga akan tega menyematkan titel Wahabi kepada beliau yang notabene adalah pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan tegaknya NKRI dan membentengi akidah umat Islam dari ideologi penjajah, faham komunis, dan faham-faham sesat lainnya yang merongrong kejayaan NKRI. Beruntunglah orang yang membaca buku ini, dan semoga ia termasuk seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin.
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fahamkan ia dalam masalah agama ini. Setelah membaca buku ini, Anda akan merasakan seolah-olah ada cahaya yang menyelinap masuk ke dalam relung hati, lalu menerangi sisi gelapnya. Sisi gelap tersebut adalah ruang pikiran Anda yang terjangkit syubhat salafi wahabi yang dianggap sebagai aliran sesat, ancaman dan musuh ahlus sunnah wal jamaah. Semoga penulis terus dapat berkarya dan tak bosan dalam menambah khazanah literasi di negeri tercinta ini. Dan semoga Allah jadikan buku ini sebagai salah satu wasilah untuk Anda dalam menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bogor, 8 Zulqa'dah 1422 Hijriah. Farid Dodi Kurniawan MPD. Demikianlah audiobook hari ini. Minggu depan kita akan masuki mukadimahnya. Semoga kita bisa membaca, mendengarkan, karena kisah yang ditulis oleh Muhammad Yasin adalah kisah langka. Butuh waktu yang banyak untuk menelusuri referensi-referensi yang ditulis oleh Buya Hamka secara otentik dan original. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.